hari ini ada sejumlah agenda persidangan ya, MJ Listener. Ini terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, di mana hari ini sidang lanjutan perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan nota pembelaan atau pledoi dari kuasa hukum para terdakwa atas tuntutan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum pada sidang pekan lalu. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa Hendra Kurniawan dan 5 terdakwa lain yaitu Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan juga Irfan Widianto hari ini membacakan pledoi mereka. Keenamnya ini adalah mereka terseret kasus ini karena mengikuti skenario palsu pembunuhan Brigadir Yosua yang dibuat oleh Verdi Sambo. Dan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kami sudah bersama dengan jurnalis Media Group Network, Jevanya Sarah. Pagi, Jevanya. Selamat pagi, Prihadi. Oke, jadi benar ya, hari ini agenda pledoi untuk obstruction of justice ke-6 terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Harifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dan Irfan Widianto, betul? Betul sekali, Prihadi. Memang hari ini sidang lanjutan untuk perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini kembali digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang untuk agenda sidang pada hari ini yakni mendengar nota pembelaan dari para terdakwa maupun dari kuasa hukum para terdakwa. Sidang rencananya memang akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan digelar di dua ruangan yang berbeda di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni di ruang sidang utama dan juga di ruang sidang 3. Untuk di ruang sidang utama, untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria dan juga Arif Rahman Arifin. Sementara untuk di ruang sidang ketiga, ini ada terdakwa Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Irfan Widianto. Dan hingga sampai saat ini, situasi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kami memantau memang masih cukup sepi, cuman ada persiapan yang dilakukan, baik itu dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga dari sejumlah media yang akan mengawal jalannya sidang pledoi pada hari ini. Untuk para terdakwa, kami memantau hingga sampai saat ini, Prihadi, belum ada tanda-tanda kedatangan dari para terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Prihadi. Oke, sejauh ini kan Jevanya juga turut mengikuti atau jalannya persidangan ini. Bagaimana sejauh ini dari apa yang disampaikan oleh tuntutan yang disampaikan oleh jaksa minggu kemarin terkait kepada para terdakwa ini? Kita ketahui bersama bahwa Hendra Kurniawan ini dituntut 3 tahun penjara, kemudian juga Agus Nurpatria dituntut 3 tahun penjara, Baikuni Wibowo dituntut 2 tahun penjara, kemudian juga ada Cuk Putranto dituntut 2 tahun penjara, Arif Rahman Arifin yang hanya dituntut 1 penjara. Anda melihatnya bagaimana setelah kemarin ada penasihat hukum mereka? Ini terakhir Irfan Widianto juga dituntut 1 tahun penjara. Jevanya. Ya, Prihadi, memang untuk tuntutan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan yang digelar pekan lalu, memang tuntutan yang diberikan kepada para terdakwa obstruction of justice ini cukup bervariasi begitu, dengan tuntutan yang paling tinggi ini didapatkan oleh Hendra Kurniawan yang merupakan mantan Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri dan juga Agus Nurpatria yaitu mantan Kaden A Biro Paminal Propam Polri. Keduanya ini memang dituntut pidana 3 tahun penjara dan juga denda 20 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan penjara. Lalu juga yang lainnya seperti Baikuni dan juga Cuk Putranto dituntut 2 tahun dan juga Arif Rahman Arifin dan Irfan Widianto hanya dituntut 1 tahun penjara. Memang pada saat persidangan, Prihadi, kami memantau para terdakwa ini mengaku hanya mendapatkan atau hanya menjalankan perintah dari Verdi Sambo, di mana kalau kita melihat runutan perintahnya ini memang berjenjang, di mana Verdi Sambo ini memerintahkan kepada Hendra Kurniawan terlebih dahulu. Lalu Hendra Kurniawan kemudian memerintahkan perintah yang disampaikan oleh Verdi Sambo ke Agus Nurpatria. Perintah-perintah yang disampaikan ini terkait untuk menghilangkan barang bukti, sehingga hal ini pun juga yang dinilai oleh jaksa penuntut umum menghalangi proses penyidikan untuk mengungkap
peristiwa kematian dari Brigadir Yosua, seperti menghilangkan perintah yang disampaikan oleh Verdi Sambo, yaitu menghilangkan CCTV yang berada di rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir Yosua. Perintah itu disampaikan oleh Hendra Kurniawan, lalu dari Hendra Kurniawan disampaikan oleh Agus Nurpatria, dan kemudian dieksekusi oleh bawahannya. Dalam hal ini ada Agus Arif Rahman Arifin, Baikuni, Ciputranto, dan juga Irfan Widianto. Lalu memang juga Verdi Sambo ini sempat meminta kepada Hendra Kurniawan agar kasus ini hanya ditangani oleh divisi Propam Polri, bukan secara pidana. Sehingga ini kemudian yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan untuk memerintahkan anak buahnya mengambil alih kasus ini yang sebelumnya sempat ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kemudian ditangani oleh Propam Polri yang juga menyeret Agus Nurpatria ke dalam kasus ini. Sehingga memang kalau kita melihat dari tuntutan-tuntutan ini, Agus dan juga Hendra Kurniawan memang dituntut yang paling tinggi jika dibandingkan dari para terdakwa lainnya. Karena memang perintah ini cukup berjenjang dari paling tinggi hingga sampai paling ke bawah atau eksekutor begitu yang melakukan atau yang merusak atau menghilangkan barang bukti CCTV yang ada di sekitar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Komplek Polri Jakarta Selatan. Iya, memang Irfan Widianto ini dituntut 1 tahun penjara ya, Zevanya ini terkait dengan obstruction of justice atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini dituntut jaksa penuntut umum 1 tahun penjara saja ya, dan denda 20 juta subsidi 3 bulan kurungan, dan jaksa ini mengatakan bahwa Irfan mengambil barang bukti DVR CCTV tanpa prosedur sesuai kewenangannya sebagai penyidik. Kemudian juga yang 1 tahun penjara ini juga Arif Rahman ya, Jevanya. Ini 1 tahun jaksa juga menuntut Arif dijatuhi denda 10 juta subsidi 3 bulan kurungan, dan jaksa menilai Arif terbukti melakukan tindak pidana sesuai pasal 49 junto pasal 33. Dan sejauh ini apakah dari penasihat hukum ke-5 terdakwa yang akan menjalani sidang di ruang sidang berbeda ini sudah hadir, atau mungkin masyarakat umum juga bisa menyaksikan langsung jalannya sidang pledoi ini, pembacaan nota keberatan? Iya, Prihadi, untuk saat ini kami melihat belum ada tanda-tanda baik itu dari kuasa hukum para terdakwa ataupun juga dari para terdakwa sendiri yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk situasi terkini juga tidak ada masyarakat umum yang biasanya pada persidangan perkara pembunuhan berencana dengan terdakwa Richard Eliezer, ini biasanya ramai dihadiri oleh para pendukung Richard Eliezer. Namun untuk sidang hari ini, untuk pembacaan nota pembelaan dari para terdakwa obstruction of justice, ini kami memantau tidak ada masyarakat begitu yang hadir di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hanya ada media-media begitu Prihadi yang sudah standby untuk mengawal jalannya sidang hari ini. Oke, tapi dari dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada larangan untuk masyarakat umum menyaksikan langsung persidangan? Ya, Prihadi, sejauh ini memang dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak ada himbauan untuk melarang masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung di sini. Namun memang kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan sidang perkara lainnya begitu. Kalau untuk obstruction of justice ini tidak hanya hari ini, namun pada persidangan-persidangan sebelumnya memang juga ini tidak ramai didatangi oleh masyarakat umum untuk menyaksikan perkara ini. Prihadi. Baik, Zevanya Saira melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan sidang pledoi perkara obstruction of justice atas ke-6 terdakwa atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selamat kembali bertugas, Zevanya Sarah. Terima kasih, Prihadi. Baik.